di podcast Radio Ikat. Nah, sekarang kita ngobrol sama perempuan-perempuan manis yang ada di sini. Ya, halo dulu, halo. Hai. Ya, jadi mereka ini adalah mahasiswi STT Ikat, program sarjana dari Prodi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Ya kan? Ada yang teologi, ada yang PAK. Tuh ya, di program Sikip sama kita di sini. Oke, sebelumnya kenalinlah nama, asal, terus dari prodi mana, ya kan? Semua mesti tahu. Ini kenapa berempat yang ngobrol di sini nih? Dari mana? Oke, mulai dari siapa? Mau Pimpa dulu, mau Sweet enggak? Dari situ. Dari Oke, hai. Nama saya Elvira Rimpande. Ya, asalnya dari Manado. Tepatnya di Tompaso ya, kalau ada yang tahu. Terus prodinya itu prodi teologi. Prodi teologi. Gitu. Oke, hai. Perkenalkan, nama saya Erni Yanita Sesep. Biasa dipanggil Erni, asalnya dari NTT, lebih tepatnya di Atambua. Saya program pendidikan agama Kristen. Hai, perkenalkan nama saya Dona Agustina Putri. Asal saya dari Sulawesi Tengah, Palu, Desa Bampres, dan saya mengambil prodi pendidikan agama Kristen. Hai, nama saya Rosmulia Laia. Saya berasal dari Nias Selatan, ya, lebih tepatnya di Kecamatan Lelematua. Saya prodi teologi semester 6. Oke, jadi ini dari Sulawesi 2, NTT, terus ini dari Nias, ya kan? Kalau usia kira-kira berapa lah? Kasih tau lah. Dari 30-an kah? Atau Di bawah 30. di bawah 30 tapi di atas 20? Iya. Oh ya, beda-beda tipis sama aku lah ya. Ya, cuma beda 10 tahun lah. Mungkin. Ya. Ada 10 tahun. ya. Oke. Deket. Jadi di asrama tinggal dari kapan? Dari tahun 22. Dari 20 bulan Agustus lah. Juli Agustus. 2022. Iya, 2022. Jadi kita akan ngomongin tentang asrama nih ya. Karena mereka tinggalnya di asrama. Jadi kalau dari di asrama dari tahun 2022 sampai sekarang berarti sudah hampir 3 tahun. Iya. Hampir 3 tahun. Bulan depan, 2 bulan depan udah 3 tahun ya, plus 3 tahun. Nah, kita akan bahas seputar asrama nih. Kenapa cuma mereka berempat? Sebenarnya mahasiswi itu udah ada banyak ya tinggal di asrama. Ada berapa? 86. Ya, hampir Mahasiswi 90. cewek-cewek. Mahasiswi sekitaran 30-an lebih. Enggak, lebih kayaknya. Lebih Kayaknya 40-an ya. 40-an dari tingkat 1 sampai tingkat tingkat 3. Ya. Tinggalnya di asrama di sini. Ya. Ya kan, di sini dalam satu gedung kampus STT Ikat, kampus biru. Kampus apa? Kalau rektor bilang kampus Nusantara. Iya. Kenapa Nusantara? Karena dari berbagai Daerah yang digabungkan di sini. Indonesia. Iya, ada dari Nias, dari NTT, dari sampai ada orang Papua juga, Iya. gitu ya. Dari Sabang sampai Dari Dari Sabang Sabang sampai sampai Merauke. Merauke. Gitu. Nggak ada bule. Kayaknya lagi ini ya. Nantilah direkrut. Oke. Jadi kalau mau ngomongin asrama nih ya, waktu ini kita coba ingat-ingat waktu di awal kalian mau kuliah di Jakarta, ya kan? Kuliah di Jakarta dan masuk asrama. Ekspektasi kalian tentang kuliah di Jakarta dan hidup tinggal di asrama tuh kayak apa? Siapa nih yang mau mulai duluan? Boleh. Kak Vira? Boleh dari Kak Iya, ekspektasinya cukup tinggi ya. Kayak kalau lihat di ya namanya orang Manado kayak nonton di TV kan, Jakarta ternyata kayak gini loh. Ya, Keren lah gitu, Iya, keren. betul, kayak keren. Gahol banget. Yes. Terus kayak kuliah di Jakarta kayak
agak sombong dikit, bisa kayaknya ya. Sombong ya. Sombong dikit ya, dikit doang. Kan nanya nanti kuliah di mana, di Jakarta ya kan, nyebrang gitu naik pesawat. Orang daerah gitu ya. Kalau itu kan kayak kota. wow gitu kan, apalagi kita yang tinggal di desa kayak, wih dia sekolahnya di kota gitu kan, dari di Jakarta lagi, di ibu kota lagi. Tapi ya itu ekspektasinya kalau kampus mungkin sama kayak kalau kita lihat-lihat kampus-kampus, kalau kita nonton-nonton kan ada anak-anak kampus yang kampusnya bersih, besar, terus kayak mewah gitu kan, pemikirannya apalagi di kota gitu. Itu sih sebenarnya ekspektasi pas kesini. Pas kesini ya, Ya, bayangannya kayak gitu. mewah gitu, Jaksel. Yes. Anak-anak Jaksel. Jaksel banget ya. Iya gitu. Maksudnya apalagi kan kayak di brosurnya, wih ternyata lumayan besar Keren. ternyata. Terkenal juga kan sebenarnya estetika, apalagi kalau di Manado. Oh. Banyak mahasiswa di apalagi di daerah. Jadi udah sering dengar sebenarnya ya. Sebenarnya estetika tuh udah bukan kayak yang apa sih, Baru asing kampus gitu. asing Nah, gitu. Dan karena mereka bilang tinggal di kampus, di asrama, oh berarti mungkin wow gitu. Tapi ya itulah. Iya. Di situ Ya dulu begitulah ya. ya. Bisa dilanjutin. Tahan dulu karena yang lain juga mau nyatain. Yang dari paling jauh dia nggak sih dari Nias nih ya? Iya. Sama sih kayaknya sama ini. Enggak sih, Erop. Iya, Nias ya, jauh Iya, ya. iya. Ya, mungkin kalau saya ekspektasi saya sebelumnya mungkin wow gitu ya. Apalagi saya memang dari daerah pendesaan gitu. Agak Ya, pedalaman. Dalam pendalaman. banget ya. Pedalaman. Ya, terus saya datang ke sini, saya tinggal dulu di rumah saudara. Setelah tinggal di rumah saudara, saya dibawa di STT IKAT ini. Ekspektasi saya di STT IKAT ini begitu wow, begitu luar biasa. Apalagi waktu dibilang ini nanti Ros ini kuliah di Jakarta loh, STT IKAT. Wah, saya bilang gimana ya, STT IKAT itu seperti apa ya? Saya bertanya-tanya, jujur saya gimana ya nanti besar nggak sih? Atau bagaimana asramanya atau bisa dari ininya gitu kan? Ya, saya nyampe di sini, saya dikenalkan dengan kampus, bahkan juga staf-staf di sini, saya dikenalkan, bahkan dosen-dosen juga menerima. Setelah saya mendaftar, saya melihat Sesuai atau enggak gitu ya? Sesuai atau enggak? Kayaknya Awal enggak? kayaknya agak berat ya. agak berat. Oke. Ya, agak berat ya. Berarti agak berbeda dengan ekspektasi Iya, awal gitu iya, ya. betul Tapi sekali. kayak Dona pernah nggak cari-cari info tentang STT IKAT tuh kayak apa gitu? Kan biasanya sebelum Iya, pergi iya. ke tempat tertentu Cek Pasti cek cek dulu kan? dulu. di sosial media. Iya. Pernah pernah Terus cek apa bayangannya? di pertama itu ceknya di Facebook Facebook STT STT IKAT, iya. Ya, Betul. cari di Facebook STT IKAT, ternyata lihatnya wow. Oh, gini model STT IKAT. Oh, ternyata gedungnya ya Bagus. lumayan lah ya. Ya foto-foto Iya. mah harus bagus ya, Pak. Iya. Tapi jarang ada yang di asrama. Iya. Iya, tapi ya Oh, foto-fotonya iya, iya. Foto asrama jarang. Iya, cuma Oh, oke. foto gedungnya aja. Jadi kampusnya yang dilihat Lebih ya. tepatnya Tapi gedung lantai gambaran 2 nggak sih? lantai 2. Iya. benar. Dari Gambaran bawah gitu. asrama yang belum dapat. Yang belum Iya. dapat. Iya. Waktu di daerah ketemu sama orang dari STT IKAT enggak? Atau alumni gitu yang cerita tentang IKAT enggak? Kalau aku sih waktu yang mission trip itu sih baru aku tahu IKAT. Karena ada yang mission trip ke SOE. Terus karena di situ juga aku kan udah tamat. Nah, terus aku juga bingung mau kuliah di mana. Nah, tiba-tiba ada tawaran nih katanya nanti aja gabung di STT IKAT. Nah, aku mulai dibilang STT IKAT itu aku langsung searching tuh, cari di Google, aku cari-cari STT IKAT ini kayak mana sih. Nah, pas aku lihat ekspektasiku wow bagus banget karena yang dilihat gedung yang lantai 2, terus Iya, ditunjukin di dalam aulanya kayak oh bagus aku suka. Terus aku juga langsung oke, kalau begitu aku mau daftar. Nggak nanya-nanya gitu ke kakak-kakak yang pernah Enggak. mission trip gitu. Enggak. Enggak, Soalnya aku juga kan
susah kan mau akrab sama mereka karena kayak malu, iya malu malu. gitu. Jadi emang kalau mau tanya-tanya lebih ke mana kayak gini kayak gitu aku takut sih sebenarnya. Jadi ya udahlah, aku bilang ya udah aku mau gabung aja nanti. Karena aku juga di situ bingung banget mau kuliah di mana, jadi ya udah aku Jadi, gabung. apapun yang terjadi tetap aku akan kuliah di Jakarta Iya. gitu ya. Apalagi Jakarta dulu ya, di gedung Jakarta. besar ya kalau dilihat. Jadi bukan asramanya, pokoknya yang penting Jakarta. Jakarta. Oke. Sebegitunya ya. Nah, pas sampai apa perasaannya? Masuk tinggal di asrama, ketemu orang yang belum pernah kalian temui sebelumnya, kalian gak kenal, beda suku juga banyak, ya kan? Itu tantangan Harus banget itu. tidur bareng. Iya. Tidurnya bareng kan? Iya. Berpelukan? Enggak dong. Enggak dong. Beda tuh, Beda. Kan beda Kasur tempat sendiri-sendiri ya? tidurnya. Kasur Iya. sendiri-sendiri. Oke, kasur sendiri-sendiri. Bantal berbagi nggak? Enggak dong. Sendiri Gimana ya, sendiri. kelalaian? Kemana Jadi- ya dua kepala? Makan juga bareng, masak bareng, belajar bareng Iya. dengan yang beda suku, Iya. beda karakter, beda kepribadian. Apa rasanya? Apa rasanya? Siapa? Ya, mungkin kalau aku ya, rasa saya waktu sampai aku di sini, saya lihat ketemu sama orang-orang baru nih. Ya, namanya juga dari kampung kan. Kenapa sih emang? Kenapa ya kampung kayak kampung banget? Kan biasanya ya kalau dari kampung itu kan nggak terlalu ini ya sama orang-orang. Ya, tiba di STT IKAT harus satu asrama sama Tiba-tiba beda rame suku. lah gitu ya. Tiba-tiba rame. Harus satu, apalagi di samping kita itu udah beda-beda lagi, apalagi ada teman-teman yang itulah gitu kan. Itulah apa? Apa nih? Gimana nih? Penasaran. Ya, namanya juga baru kenal, agak-agak cuek kan. Oh, oke, iya. Iya gitu. Terus dalam beberapa waktu aku datang ke sini, lihat pergaulan teman-teman, saya berteman sama mereka. Mungkin awal-awal sih memang nggak oke banget, apalagi memang saya Oke banget. Oke. Oh, nggak oke banget tuh buat dia loh. Parah sih. Parah. Aku lihat teman-teman yang lain bergabung sama teman-teman yang lain. Oh, ngegeng, Iya. ngekelompok gitu. Oke. Terus aku biasanya sendiri duduknya biasanya duduk di kursi, Mojok-mojok. iya mojok-mojok gitu kan. Aduh, aku malu ini ya berteman sama ini, apalagi aku belum kenal. Aduh, terus bisa nggak sih dia terima kalau aku ngomong sama dia? Bisa nggak sih dia Sakrab nggak iya sih sakrab kita? nggak sih kalau saya bilang sama dia ini, minta bantu sama dia. Tapi lama kemudian ternyata proses itu ya menyenangkan juga. Berteman sama sesuku yang lain itu memang oke. Tanpa kita iya mungkin awalnya memang kita nggak ini banget ya, Awalnya nggak apalagi oke. sama orang-orang baru, sama orang-orang yang belum kita kenal, apalagi yang berbeda suku kan. Tapi karena kita udah lama berteman, udah lama berkenalan sama teman-teman yang beda suku, apalagi dari suku-suku yang lain, itu kita pikir ini mereka dari suku yang lain beda sama kita, beda dengan suku kita gitu kan. Tapi ketika kita sudah mengenal, itu memang benar-benar ya biasa, udah Seru aja gitu ya, seru aja. Ternyata itu sih menurut aku. Ternyata mereka tidak sejutek itu. Iya, gitu ya. memang awal-awal saya di tempat tidur di samping saya, aduh kok saya nggak bisa ya, nggak nyaman, nggak nyaman. Yang kayak biasanya tidur sendiri. Iya, tidur sendiri. Tiba-tiba jadi rame gitu kan. Rame tidurnya barengan, aduh gitu kan. Tapi Mana ada yang ngorok lagi. terus kayak kebiasaannya ada kayak aku nggak suka tidur denger lagu, tiba-tiba datang ke sini ada aja yang putar lagu semua. Iya, bener. Tapi mau marah nggak mungkin gitu ya. Namanya kita hidup bersama ya harus saling kayak menerima lah satu dengan yang lainnya gitu. Ya itulah yang Menerima proses. kekurangan. Walaupun datang kayak oh jadi yang sendiri biasanya tidur sendiri gitu kan, yang mandi kayak
kita yang namanya anak asrama mandi ngantri gitu kan. Yang kalau di rumah ya kalau mandi aja gitu kan. Nggak ada yang harusnya aku antri gitu. Ternyata pas di sini awal pertama datang kayak harus antri ya. Bukan kayak Siap juga. kalau aku pengen mandi udah aku mandi gitu. Tapi Ternyata kamar mandi banyak kan? banyak, tapi kan karena kita ada beberapa jadi cewek-cewek juga Iya. mungkin ya. Oh kan kalau juga ya. cewek kalau mandi Ya. 1-2 menit enggak, 5 menit pun itu kayak kurang. Kayaknya masih kurang dah. kurang gitu. Jadi lihat waktu aduh, harus antri gitu. Tapi ya semakin kesini kayak makin enjoy aja, makin terbiasa aja gitu. Karena dari situ ngerasa kayak terbentuk gitu. Kayak dari yang tadi beda suku, kita harus saling memahami kan. Kayak harus, apalagi kalau ada teman-teman yang kayak mukanya agak sebenarnya kalau kita lihat awal kayak ini orang jutek banget sih gitu. Tapi ternyata ketika ngobrol, ketika akrab sampai sekarang, Ternyata nih orang asik. mukanya doang gitu. Kayak siapa? Kayak Erni? Iya. Enggak, bercanda. Tapi pernah nggak ada yang masuk datang ke asrama terus nangis minta Aku. pulang? Oh serius ada? Iya. Kenapa? Karena aku kan awal aku kira kesini kan kayak asrama yang di pikiranku ya. Karena kan aku gak lihat dalamnya kayak mana, aku juga gak tanya-tanya. Nah aku pikirnya nanti tempat tidurnya tuh ya udah kamarnya satu-satu banyak tapi satu-satu Dikira gitu. hotel ya? Terus pas aku nyampe gitu, terus dikasih tuh diantar ke asrama, terus aku lihat, aduh ini aku kayak mana ya, aduh aku pengen nangis ini, aku pengen nangis. Terus aku sempet nelpon juga orang tua kan, aku bilang kayaknya pulang aja deh aku ini, aku gak sanggup di sini, aku bilang karena mungkin karena belum terlalu kenal juga ya, jadi sering nangis. Terus mungkin baru awal-awal juga jauh dari orang tua kan, jadi kayak ngerasa udah jauh dari orang tua, gak ada keluarga di sini. Terus karena semua juga memang harus sendiri gitu kan, karena belum terlalu kenal sama orang-orang juga di sini. Jadi maunya kayak hidupnya kayak sendiri aja, mandiri. Oh aku udah bisa mandiri, ternyata tidak segampang itu ya aku. Jadi kayak awal pertama aku memang masih telepon orang tua, sering nangis minta mau pulang gitu-gitu. Tapi semenjak udah mulai kayak seminggu 2 minggu kayak gitu, aku ngerasa kayak suka ngobrol sama orang kan, sering kakak-kakak tanya-tanya kamu kenapa sering kayak gini, kakak sering lihat kamu kayak gini, makanya mereka tuh welcome Oh gitu. jadi kakak tingkat tuh peduli ya? Iya, peduli. Jadi kan ada yang di tempat lain lah ya suka cerita kalau kakak tingkat senior itu kesannya tuh galak atau nggak mau yang deketin, ngomong, nasihatin. Enggak, kalau Dapetnya aku kakaknya yang bagus. iya, aku ngerasa kayak memang welcome banget mereka. Terus tanya-tanya, kamu kenapa kayak semalam ada lagi dengar nangis gitu katanya. Terus kayak aku cerita terus mulai dari situ kayak mulai akrab. Nah dari situ aku mulai kayak mereka kayak oh mereka ternyata peduli sama aku kayak gitu. Jadi mulai dari situ kayak sekarang kalau menurutku ya kalau gak di asrama itu gak asik. Jadi sedap. iya, Ulang, kalau gak di asrama tuh gak asik. makanya makanya kayak kadang pergi ke pelayanan aja kayak aku pengen cepet-cepet balik ke asrama gitu. Karena kayak di asrama tuh kayak ketawa semua, kayak ya udah Bebas. kayak udah keluarga gitu. Yang Padahal- awalnya nggak keluarga sekarang jadi ngerasa keluarga banget gitu. Padahal maksudnya di asrama itu kan aturannya banyak ya. Iya, memang banyak. Apa aturannya nih yang kayak paling kenapa ada aturan ini gitu. Yang paling susah tuh kayak gak bisa keluar, padahal kan udah di Jakarta ya, masa gak bisa keluar Iya, gitu kan. nggak bisa Gak bisa jalan-jalan kan. Nggak bebas lah Nggak ya. bebas. Tapi jalan-jalan kan? Jalan. Udah jalan-jalan ke Jakarta, keliling Jakarta udah Lumayan, gitu kan? beberapa Udah. tempat sih udah dikunjungi. Kan udah 3 tahun Iya. kan? Nggak mungkin hanya di tempat ini. Jadi paling soal keluar ya, ada batasan. Ada batasan. Batas batasan. jam. Batas jam. Terus apa lagi tuh? Terus apa lagi ya? Itu mungkin kalau di itu nggak tahu ya, tapi rata-rata kita yang masih baru masuk asrama kayak kalau aku agak kaget, harus masak. Pikiranku kan kalau di iya. asrama itu kita dapat makan Heeh. yang oke. Ya udah tinggal tunggu makan Yang aja. Tapi ternyata dari kita untuk kita itu. Tapi Iya. jadi kita harus ya kita yang olah sendiri gitu. Jadi kita tahu gizinya, apa yang kita mau. Jadi kita yang olah sendiri gitu. Belanja
Iya. Siapa yang Iya, belanja? belanja. Kita juga. Mahasiswa. juga. Iya. Mahasiswa juga. Jadi dulu di rumah Yang Yang nggak tahu. tinggal disiapin, tunggu, iya, iya. disiapin sama orang tua, gitu kan, sama ya, pokoknya udah tersedia aja tinggal Iya, makan. tinggal Sekarang Harusnya Harus. siapin Ya, sendiri. siapin sendiri. Siapin sendiri, Belanja. beli sendiri. tapi sendiri-sendiri, kelompok atau Iya, gimana? ada kelompoknya. Kan per kelompok kalau belanja. Kalau Jadi belanja itu jadwal. kayak 3 sampai 4 orang, ada jadwalnya. Ada jadwal. Terus masak juga ya bukan yang tiap hari ternyata. Iya. Maksudnya kayak seminggu Oh. sekali gantian kita. Jadi 1 minggu sekali dapat Jadwalnya, Iya. jadwal masak. Jadi kalau anak asrama di sini udah pasti otomatis bakal tahu masak, Iya. Ya, Otomatis betul. itu. ya. Jadi belajar jadi guru, Selain itu, belajar khotbah, Iya. Ya. belajar masak, Iya. ya. belajar apa lagi? Kerja. Iya, Kerja kerja juga juga. belajar. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan sering dilibatkan gitu kan sama kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Capek nggak? Iya. Ya, capek Kalau sih. kerja ya Apa sih yang capek. nggak Pasti. Namanya kerja. Kerja apa sih yang nggak capek? Tapi bete nggak? Bete sih, tapi Ada kalau rasa dibawa dengan kadang sukacita ya Ada rasa-rasa Apa itu biasanya sih. yang biasa bikin bete itu biasanya apa? tiba-tiba Kalau lagi kalau kerja. disuruh udah di asrama, Hmm. terus lagi istirahat tiba-tiba dipanggil kerja, ya itu kayak Oh, Gimana? Bete banget Gitu, gitu. bete Kenapa kenapa nggak dari tadi sih? Kenapa udah tunggu Iya. sampai masuk asrama? Tapi kayak belum ada jeda Iya. gitu. tapi kalau dijalani dengan sukacita jadi berjalan dengan baik. Dan mungkin Kerjanya. karena yang kerja bukan cuma 1 orang, Iya. kayak kita ke semua kan Kerja ya sama. dilibatkan. Jadi kayak yang harusnya mungkin agak lama, tapi karena kerja bareng ya udah. Apalagi lebih enaknya kalau kerja sefrekuensi sama orang-orang yang sefrekuensi kan. Jadi enak kan daripada kalau udah kita seaktif ini nih kerja sama orang yang maunya diam aja itu kan bete juga sih aku kalau kerja sama orang kayak gitu. Iya, iya. Iya. Tapi ya bagaimana cara kita mengontrol diri kali ya, emosi segala macam Itulah kan. pelajaran maksudnya jadi bukan cuma yang dapat di kelas tapi dari pekerjaan, dari yang disuruh ini buat atau suruh buat ini buat itu kayak jadi kalau aku pribadi jadi kayak pembelajaran gitu loh Kak. Jadi oh aku bisa memanage waktu ya kan. Kalau mungkin dulu ya suka-suka kita lah, mau tidur, mau bangun, mau kemana. Kalau di sini jadi tahu atur waktu yang benar-benar oh ini kita jam buat makan, ini jam buat belajar, jam buat kuliah, ada buat jam buat istirahat gitu. Jadi sebenarnya yang konsep tribinanya STT IKAT ya itu gitu ya. jalannya. Di dalam asrama, dalam kampus, waktu kegiatan-kegiatan kampus semuanya dilibatkan. Iya. Semuanya dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu. Iya. Capek. Capek. Bete ya ada. Ada. Tapi happy. Yes. Happy. Dan Karena itu itu dapat pengalaman Kak. Kapan Betul, lagi kita iya, diberikan benar. kesempatan Iya, iya. untuk Oh. kayak ya di STI kan ketemu Kita orang-orang dipercaya, yang iya. penting kan iya, Iya, bahkan benar. orang-orang penting udah deket Benar. gitu, kita Kayak ketemu ulang-ulang yang gitu kan. biasanya cuma kita lihat di itu foto film TV atau dari Facebook oh yang ini. Iya. Di sini ketemu orang-orang penting Ada. bertatap muka jadi kayak naik lagi sombongnya kan Iya, dari itu Iya, iya. Yang awalnya kayak gitu kan yang meningkat ya. Apalagi kalau diposting. Dia pernah ketemu ini loh. ada bupati, gubernur, Iya, menteri. pendeta besar. Iya, pendeta. Terus ada Artis-artis juga yang ini yang kuliah. aku tahu ya, udah ada yang pernah pakein toga atau kalung toga Iya. ke Pak Menteri. Iya, itu. Kapan lagi kan? Itu Siapa? yang paling Ada nggak di antara berempat? ada Kayaknya berempat ya yang Pernah, Iya, pernah iya. satu ruangan sama Iya. menteri. Iya. menteri. Sedekat Itu yang awalnya Iya. Kasih sedekat itu. toga, pakein kayak kalung. mesin menteri. Saya nggak ada yang videonya. kayak sombong ya. Jadi sombongnya agak Iya. naik lagi. Yang awalnya kayak gitu jadi meningkat dia. Saya nggak ada yang foto dan video. Iya. Cuma kasih tahu aja sekarang. Hai, kita udah Aku ketemu pernah sama men. Iya. seruangan sama menteri. Iya. Sombong nggak tuh? Lebih sombongnya waktu yang kita pernah ikut apa ya? Kegiatan apa sih di kampus apa itu yang di Yang Bandung? kemarin ke Bandung. Yang ke Bandung. Kan itu aku dengar kan Oh, ya, katanya sama estetika Iya. dengan Maranatha ya. Iya Maranatha. Nah itu kan dibilang kan kalau mereka baru dikasih kesempatan
kali kedua Bapak Menteri ke sana. Nah aku yang dengar aku bilang, lah kayak mana sama ikat ya yang udah berulang kali. Sombong ya. Berkali-kali. Iya kan? Iya, ada kebanggaan ya. Iya, ada Ada bangga. Dari Bangga banget dari sih. mana? Dari kampung, Dari Dari kampung. kampung. Minimal ada di story. seruangan sama menteri, ya kan? Ini ya seruangan sama menteri nih ya. Saya kasih toga, pakaiin toga, kasih sekalung. Coba dulu aku cuma lihat-lihat doang di Sosial media. sosial media ini, tapi ini langsung ketemu, langsung kasih baju. Oh, pakai- menterinya juga satu suku. Iya, satu suku. bener. Padahal satu suku tapi jarang 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 ketemu. dulu waktu belum masuk ke STT IKAT. Tapi sekarang malahan sering ketemu. Itulah yang saya banggakan. Sedap banget nih. Padahal ya kalau di tempat-tempat lain tuh dibatasin banget ya. Iya. Yang dipercayakan cuma misalnya staff atau pimpinan tertentu yang bisa Iya, ketemu. betul. Ini mahasiswa boleh gitu ya, boleh dilibatkan dan dikasih kepercayaan. Itu Itu keren banget. yang luar biasa sih. Pengalaman yang luar biasa sih. Pengalaman luar Itu biasa. sih paling udah cuman dulunya cuman lihat-lihat di sosmed. Sekarang Oh, Sekarang udah pernah ke ini juga, ke acara apa, MPR, DPR apa ya? Waktu itu nyanyi. Oh Dikasih- iya di ada. kampus Ada. di apa? Pernah ya? Ya, di gedung MPR. DPR. Heeh, itu DPR acara gitu. interfaith atau apa tuh? Gitu. Itu Jadi kegiatan-kegiatan ada yang besar. Ada juga yang ada nari kan? Iya, nari, nyanyi. Kalian bisa nyanyi, nari? Nyanyi sama nari. Nyanyi sih enggak kayaknya. Tapi ada pernah Pernah. nyanyi. Nari, Nari. teater ya kan di sini. Iya, Iya. Sama musik. Iya, di Belajar sini sih musik dikasih juga. kesempatan semua. Iya ya, itu sih ya. Iya. Tinggal kitanya aja yang mau atau enggak Iya, sebenarnya. iya. Kita mau mengembangkan diri atau enggak ya. Ini udah ada nih difasilitasi nih, diikat gitu. Oke. Seru banget ternyata tinggal di asrama ya. Kirain enak. kayak udah. Mungkin Oke. karena orang pikir juga Iya. asrama Menakutkan. Seberat itu dan menakutkan itu Iya, gitu ya. tapi ternyata ini yang lebih Belum dicoba. Ayo coba. ya. Coba ayo. Gabung kalau mau. Ya kalau konflik pasti ada ya. Ada pasti ada. Pasti Hidup ada. di mana aja nggak mungkin gak ada konflik kan gitu. Apalagi cara- yang berbeda Cuma di Cara- rumah aja duduk-duduk aja ada konflik. Benar. Cara siasatin menyelesaikan konflik ala anak asrama coba. Diem aja. Enggak Atau, diam sih. Dek, mari kita satu dalam dewa. Apa? Tadi kan diobrolin sih, maksudnya. Kata Tapi iya. belum kayak abis konflik belum langsung. Iya, belum langsung mau Ada Makanya jeda, ya, ada butuh jeda. waktu untuk kayak oke. Tenangkan Kayak diri. tenangkan diri dulu, tak nanti kan mengontrol kalau- diri, mengontrol Iya. emosi takutnya itu baru lah mungkin. Dari berempat siapa yang paling galak? Enggak. Coba. Enggak, Kak Vira. Biasanya yang ngomong, nah Iya, 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 kan, iya. biasanya menunjuk orang. Benar. Aku mau bilang aku, tapi kan aku bukan anak asrama. Sama kayaknya sama-sama. Ya, coba. Apalagi kayak kita, maksudnya bukan apa ya kak, kayak berempat ini kan ada di struktur senat, jadi ya, Oh, ya itu iya. di porsi kita masing-masing agak galak. Bukan galak sih. Mungkin bukan galak ya, karena Lebih- kita lebih ke punya tegas. tanggung jawab gitu. Tegas Jadi ketemu. agak oke. Oke, sebelum lanjut lagi, di sini aku punya kartu Wow. Talk and Chill. Jadi ada kartu, nanti setiap orang pilih dan baca aja instruksinya. Kalau perlu dijawab ya jawab, kalau ada pertanyaan, kalau ada instruksi ya silakan diikuti. Oke. Oke. Oke, dari sini deh, ambil. Tutup dulu. Oke. Oke. Iya, ya, berhadiah. Mulai dari siapa nih yang buka? Dona. Dan Oke, Dan apa? Yang lain sambil di ini makan nih, boleh. Diminum boleh. Bukain aja ini. sayang banget ya. Apa Dan? Kayaknya serotonnya Dibaca nih, tiba-tiba hilang ya. dibaca. Ini ada. Menurut kamu di antara para pemain siapa yang kata-katanya paling tajam? Oh, wow. Wow. Oh, tadi kan
Aku nanyanya yang galak ya. Ini Kata-katanya yang paling kata-katanya tajam. yang paling tajam. Host nggak termasuk loh. Jangan loh. Ini loh. Kemudian kalau berempat. Di antara Kayaknya Ros iya. yang aku dengar sih tadi ya. Iya. Dia udah ngeliatinnya aku. Menurut aku sih ya Ros ya. Saya. Ingat nggak kalimat yang pernah Ros bilang tuh? "Ih, ya, Yang di bagian di asramanya sih kak, yang kata-katanya kalau tinggal di asrama itu yang mukanya yang kakak-kakak tingkatnya yang mukanya yang judes, tapi padahal isi hatinya baik banget. Nggak semuanya sih muka-muka orang kakak-kakak tingkat yang judes. sebut namanya." Siapa ya? Nanti ya gitu Kayaknya lah. untuk itu privasi ya. Oke, next. Kartunya siapa yang Erni. dibuka? Erni lah. Apa ya? Apa? Wow. Apa tuh? Wow. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan dirimu. Berat ya. Kenapa harus diri sih? Saya nggak bisa tuker kartu. Boleh nggak? Ini. Satu. Cuma 3 ya. Cuma 3, nggak minta banyak. Nggak banyak loh itu. Erni itu apa pertama? Harus minum air dulu. Membanggakan diri sendiri gak apa-apa ya. Ya, agak sombong dikit. Percaya diri penting kayaknya ya. Ya. Penting, apalagi kita tinggal jauh sama orang tua, sama keluarga. Harus percaya diri ya. Iya. Apa yang menggambarkan itu? 3 kata yang menggambarkan dirimu. Diriku ya. Diri Erni ya. Yang pertama bingung lagi aku. Yang pertama rajin. Ya Erni rajin. Tepuk tangan, mana tepuk tangannya? Iya. Erni rajin kok, Erni rajin. Nah, oh Yang tuh kedua, dapat ini loh. Aku Hayo apa? sangat hyperaktif ya. Dan yang ketiga dikit jahat, dikit aja jahatnya ya. Galaknya dikit. Galak. Kenapa biasanya galak tuh? Galak. Eh, Nggak sesuai ekspektasinya ya gitu. iya. Aku kalau galak, tapi gak untuk semua orang sih. Cuman kalau belum terlalu kenal orang nih, aku lebih milihnya kayak ya udah, aku mau nunjukin diriku kayak biar orang lihat aku tuh galak gitu. Jadi ya udah, kalau memang dia gak mau berteman sama aku juga kayak ya udah, aku gak apa-apa kalau gak mau berteman sama aku. Karena kebanyakan banyak beberapa tingkat yang bilang sama aku, katanya aku tuh galak kayak gini. Tapi sebenarnya kayak bukan galak sih, cuman kayak maunya aku gak mau so asik sama orang gitu. Aku maunya ya udah, kita berteman dulu, terus nanti baru di situ kamu tahu aku tuh orangnya kayak mana. Mungkin karena gitu. kamu banyak diem gitu ya. Banyak diem kali, jadi dipikirnya oh ya udah nih gitu kan. Ya, Kayak yang dibilang Ros. lihat ih kayaknya jutek nih orang, tapi ternyata setelah ngobrol enggak gitu kan. Oke. Artinya siapa lagi? Siapa? Kavira. Hei. Oh gampang beda ya. Iya. Urutkan pemain berdasarkan yang paling kalem sampai paling barbar. Dari paling kalem ya, Dari paling kalem. Kayaknya dari tadi barbar semua. Dari paling kalem Dona. Oke. Terus, nah paling barbarnya itu Erni. Oh. Aku kayak dari tadi di itu ya. Udah nggak tahu ya, udah terlalu dekat mungkin. Terus kalau sama Vira Erni. di urutan yang mana? Kayaknya lebih barbar. Sebelum Dona. Ya. Sebelum Dona. Kalem banget ya. Dia. Oke. Kalem ya. Vira mungkin antara Dona sama Ros. Gak menyanyi Erni pokoknya. Iya. Erni Nggak boleh ada yang nyanyiin. Iya. Ya, nggak boleh. Kalau Iya. untuk orang kayak dia bilang tadi kan, untuk orang yang belum dia kenal dia kalem. Iya betul. Tapi untuk orang yang udah dia kenal ya
Yang udah Mungkin kenal Erni, nah, jauh tahu lebih lah. karena jauh lebih bisa terbuka kali ya, Iya. lebih enak gitu, lebih apa adanya sebenarnya. Betul. Lebih apa adanya. Karena berharap teman-temannya ya udah ngerti gitu. Iya. Gue ya kayak gini, kan? Nggak perlu jaim lagi. Iya benar. Bener banget sih. Yang paling Kartu tahu terakhir. gitu. Apa ya? Kan terus Minum dulu gak sih? Bentar ya. Dengerin ya baik-baik. Kalau aku bohong sama kalian, kalian bakalan maafin aku nggak? Pertanyaan. Oh, dia dapetnya pertanyaan hebat dia. Ulangi Bohong ya. dalam hal apa dulu nih? Iya, bohong sama aku. Iya, Mereka nggak mau langsung maafin loh. Iya. Masih dipertimbangkan. Tergantung ada alasannya kan dia berbohong. apa ya? Nggak kerja itu kan? Nah, tetap maafin terus walaupun mungkin lama 3 minggu. Oke. Atau nggak disogok lah pakai jajan. Minimal dijajanin. Dikit dimaafin lah. Minum. Enggak. Tetap dimaafin lah walaupun itu Dimaafin. lama. Iya. Jadi nggak spill ya apa yang harus Nggak dimaafkan? usah. Oke, dimaafin. Kita orang-orang baik kok, jadi langsung dimaafin. Kayak kan Berarti orang kamu baik. punya teman-teman yang baik. Wow. Ternyata juga di asrama juga paling banyak teman-teman yang baik. Iya. Puji Tuhan ya, Iya, ada puji yang Tuhan baik. banget. Oke, aku ikutan ya. Oke. Oke. Jangan-jangan di spill lagi dari tadi. Ini satu-satu nih kayaknya nih. Satu-satu jawabnya nih. Wow. Ini pertanyaan. Oke. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu dan bestimu naksir orang yang sama? Kayak ini banget ya, aduh. Ini beneran loh, nggak bohong nih. Emang ini kalimatnya nih, lihat ya, tolong. Bener, bener. Boleh di ini ya. Ulang ya. Diganti aja kan. Yang akan kamu lakukan jika kamu dan bestimu naksir orang yang sama? Aku kayak ngerasa apa ya. Aduh. Boleh satu-satu dari Kafira. Maksudnya bestie yang di sini nih. Ya, Ya, masih di yang asrama. udah di ya, asrama asrama ya. ya. Kan di asrama nggak boleh pacaran kak. Lah, ini kan naksir. Iya, naksir ya. Pacaran ya. Oh, suka Iya, ngefans ya. Iya, Iya. Suka lihat. Jadi gimana ya kalau punya teman yang naksir satu orang yang sama? Ya kalau aku sih kasih tahu ya. Oh iya. Ya kasih Kasih tahu ke si ke temanku itu. Oh, Nah, bestie. kalau aku gitu tipe orang kayak gitu, Oh, aku oke. kasih tahu gitu. Tahu gak sih, ih si dia kayak gini loh. Walaupun dia udah bilang, jadi ya bersaing sehat aja, gitu kan. Siap. Siap. Sportif Ternyata aja, sportif ya, Iya. sportif ya. Siapa yang dia pilih ya, walaupun sakit. Iya. Pernah nih kayaknya. Boleh Jadi di asrama peraturan nggak boleh pacaran. Iya. Dari awal sampai Sampai lulus. Iya. Sampai lulus. Iya. Sampai Oke. sarjana, sudah lah. Masalah nggak tuh? Nggak boleh pacaran. Masalah. Oh, pengen banget. Pengen banget ya. Ya. Masalah nggak masalah sih Iya. sebenarnya, nggak tahu sih. Kenapa tuh? Apa kalau dilarang pacaran kenapa? Nggak Mungkin enaknya. karena nggak Karena aku ngerasa kalau ini kan menyangkut hati ya. Kan nggak boleh, nggak bisa ada yang bisa nahan. mengontrol hati. Iya, gitu. mengontrol hatinya kan. Masa aku larang dia gak boleh pacaran gitu. Tapi ya udah, namanya juga aturan kan. Tapi Mau positifnya nggak mau, mungkin kalau positifnya kita itu ya biasalah kalau masalah pacaran kan kayak bikin galau nanti Iya. ya Jadi terbengkalai lah semua atau segala sesuatu kan kalau kita kuliah, pacaran nggak fokus terus, kuliah. Jadi nggak kayak fokus mungkin maksud dari peraturan itu ada supaya kita tetap fokus tujuan kita datang ke sini itu apa gitu. Pernah nggak fokus karena pacaran? Kan nggak boleh. kenapa sih harus bahas tentang ini gitu ya? Jangan ya. Janganlah. Jadi itulah ya. Gimana? Ada nggak? Pernah nggak kejadian naksir suka sama cowok yang sama? Erni, Enggak. Erni sih kak.
Nggak pernah sih, jujur saya nggak pernah. Enggak lah ya. Enggak. Erni kayaknya dari tadi kota-kota terus berarti Kayaknya sih, kayaknya iya, ya. betul. punya pengalaman. Kenapa banget ya? Pengalaman. Dia apa yang dicakar ya? Dicakar. Cowoknya sih kayaknya yang dicatat. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Aman ya. Aman. Oke. Puji Tuhan. Jangan cakar-cakaran ya. Jangan, enggak boleh. Pertanyaan terakhir agak itu ya. Iya, menambah. Enggak. Jadi nggak boleh pacaran. Iya. Tapi nggak masalah ya. Iya, enggak masalah. Saya nggak yang ya ampun aku pengen banget pacaran. Pengen banget disayang, pengen banget dibelah gitu enggak. Pengen banget diperhatiin ya. Jadi mungkin jadi terbiasa ya karena di sini ada Iya. kegiatan gitu, ada yang harus dikerjain. Jadi Sibuk dengan pacaran mungkin kerjaan. ya nomor sekian lah. Nomor Iya. keberapanya? Kayaknya dia di belakang dulu ya. Di belakang banget. Belakang banget dulu ya. Di belakang banget. Nomor sekian lah. Iya. Benar. Kayak meragukan banget. Jadi ini nggak punya pacar semuanya. Mungkin punya kali tapi di luar. Kan nggak boleh pacaran. Iya. Punya. Punya pacar? Enggak. Enggak. Punya pacar? Enggak. Punya pacar? Beda. Enggak. Nggak punya pacar. Yang nonton Yang ya begitulah. nggak Tapi punya tunggu pacar. selesai dulu. Iya. Jadi ini mereka nggak punya pacar, bisa masak, bisa pimpin pujian, Iya. bisa Bisa ngajar. khotbah, renungan, kasih renungan, bisa ngajar, bisa apa lagi? Bisa kerja di event-event tertentu, Iya. gitu kan? Itu paket lengkap loh, paket lengkap. Nggak ada pacarnya? Ya ampun. Ya. Nanti lah ya, Iya. lulus dapat pacar yang kata orang sih cari pasangan yang sepadan. Iya. Gitu. Jadi jangan yang di gitu. Gak bisa dilanjutin lagi. Oke. Dari semua pembentukan pembinaan yang di asrama ini, karakter atau kepribadian apa yang paling membentuk kalian? Gitu. Jadi dari awal yang kalian tuh seperti apa sih? Sekarang karena saya tinggal di asrama, di kampus gitu ya. Apa yang paling katakanlah berubah atau berkembang, meningkat, itu apa? Coba. Terus. Ya kalau aku dulunya yang malas beres-beres, yang malas belajar, ya jujur ya. Tapi ketika di sini harus berkegiatan, udah dikasih kepercayaan, harus belajar ini, harus kamu kerjakan ini. Jadi saya mulai terbentuk dari situ. Bagaimana ketika kita dikasih kepercayaan, kita harus kerjakan itu. Ketika kita dikasih kerjakan ini, berarti kita harus selesaikan itu semua. Jadi bagaimana kita membentuk diri dalam suatu yang sudah dikasih tanggung jawab itu kepada kita. Ya jadi ya bagaimana diri aku ya dalam selama di ST IKAT udah mau 3 tahun ini ya, tinggal 2 bulan lagi udah 3 tahun ya. Terbentuknya diri aku mulai dari hal-hal kecil, mulai dari pembinaan dari dosen, dari teman-teman juga ya, itu bisa membentuk diri aku bagaimana harus saya melakukan segala sesuatu itu gitu. Yes. Oke, next siapa? Dona. Ya, jujur saya dari rumah saya jarang atau bahkan nggak pernah ke dapur kali ya. Iya, ke dapur nggak pernah, nggak tahu masak. Tiba-tiba datang ke kampus, datang di asrama, tinggal di asrama, disuruh mandiri, apalagi saya anak tunggal. Anak tunggal, terus jauh dari orang tua Manja-manja juga, lucu iya, ya. adalah manja-manjanya. Tiba-tiba saat di kampus disuruh mandiri, belajar mandiri, dan kepribadian saya juga dibentuk apalagi di asrama. Di asrama juga kita bisa kumpul dengan teman-teman, saling tukar pikiran juga, bisa cerita-cerita, dan di
di kampus juga atau di asrama juga kita bisa di kampus juga kayak ada program yang ibadah pagi juga membentuk pribadi saya yang dulunya jarang ibadah atau saat teduh jam-jam 5 atau jam 4 itu ya tiba masuk di kampus, di asrama bangunnya jam segitu ya jadi kepribadian rohani saya semakin dibentuk lagi. Iya, itu pengaruh banget ya Iya. sebenarnya ya. Oke, siapa lagi? Erni atau Vira? Yaudah, kalau biar lurus kan. Kalau saya sih, kalau untuk kerja aku udah biasa ya kalau di rumah. Tapi aku di rumah tuh kayak cuman ya udah kerja apa yang udah ada udah langsung dikerjain kayak gitu. Kalau kayak masak juga aku kayak bapakku kan memang dia yang belanja gitu kan. Aku gak pernah belanja jujur di rumah. Bahkan kayak barang-barang pribadiku juga aku gak pernah belanja. Tapi tiba sampai di asrama aku udah bisa belanja sendiri. Pokoknya udah bisa kayak kalau dapat kiriman juga aku belinya kayak udah tahu ini harus pakai kayak gini, udah bisa mandiri beli ini beli itu gitu tanpa kayak ada orang yang bisa apa. Dan aku juga kayak bersyukur karena aku tuh di rumah orangnya mungkin karena kita kan aku punya keluarga yang emang masing-masing sibuk gitu kan, jadi kita jarang kumpul juga. Nah terus aku bisa kayak lebih menghargai orang gitu. Kayak yang awalnya aku kayak manggil keluargaku atau kakak-kakakku tinggal manggil nama aja, tinggal sebut nama aja, tapi semenjak masuk di IKAT aku boleh manggil kayak kakak gitu, kayak bisa kakak, pokoknya semua kayak aku bisa membedakan mana yang lebih di atas aku yang bisa aku menghargai gitu. Nah terus untuk pribadi saya juga kayak lebih mungkin ya macam tadi kata Dona lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Kalau di rumah kan ya udah tinggal bangun terus siap pergi ke sekolah pulang kayak gitu. Tapi semenjak di sini mulai banyak kayak ada ibadah pagi, ibadah cepel, pokoknya kehidupan rohani, kegiatan rohani semakin banyak. Jadi kayak membangun iman kita gitu, semakin dekat dengan Tuhan. Kayak bertanggung jawab sama diri sendiri Iya. ya, mulai bisa. Kak Vira? Kalau aku orangnya yang dulu sebelum kesini kayak dikit-dikit ngeluh. Nah, ketika ada di STIKAT kayak diajarin untuk nggak boleh ternyata, nggak baik kalau ngeluh, nggak boleh gitu. Iya. Karena kalau ngeluh jadinya ngelakuin sesuatu itu nggak enak, ya. Kalau ngeluh jadinya ogah-ogahan kerja, ogah-ogahan ngelakuin sesuatu. Tapi ketika di sini, oh iya ya apapun yang dikasih ya udah jalanin aja gitu. Jadi yang dulu kerja, tapi yang kayak nggak beraturan gitu loh Kak kerja. Tapi ketika di sini kita tahu oh kerjanya itu kayak ada aturannya, ada yang ini dulu kayak gitu loh. Kalau di sana kalau dulu sebelum kesini ya kerja aja apa yang mau dikerjain. Tapi ketika di sini oh jadi teratur, hidupnya jadi teratur, nggak ada yang kayak mungkin dulu mengeluhnya itu tiap detik misalnya kan. Ketika di sini kayak semakin kesini semakin berkurang gitu mengeluhnya itu. Ternyata ketika nggak ngeluh enak gitu ngelakuin kerjaan. Dan karena juga di sini diatur, oh gini ya, maksudnya bukan pekerjaan juga kayak belajar itu ada waktunya diatur, jadi hidup jadi teratur gitu loh Kak. Punya waktu-waktunya itu yang kayak di awal tadi aku bilang ya bisa atur waktu jadinya. Jadi secara tidak sadar hidup berasrama membuat pola pikir kita juga jadi terstruktur, tersistematis. Jadinya akhirnya pola hidup kita pun jadi keikut gitu ya. Betul. Ternyata sepenting itu hidup berasrama. Iya, Hidup di asrama dan berasrama gitu ya. Oke, ini terakhir nih. Jadi sebenarnya hidup di asrama itu bukan cuma soal berbagi tempat ya, berbagi tempat tidur, berbagi makan gitu kan, berbagi apalagi cerita gitu, tapi berbagi proses juga ya, berbagi proses, berbagi tantangan, dan ternyata semuanya itu bertumbuh, iman kita bertumbuh, kepribadian kita makin jauh lebih baik gitu ya. Nah, karena masih ada nih, ada adik-adik kalian kan yang masih akan
1, 2, dan 3 tahun lagi tinggal di asrama. Gitu. Ada nggak pesan buat mereka gitu, buat mereka supaya apa ya? Ternyata hidup di asrama itu kalau dibawa santai gitu misalnya, itu aman kok, tenang kok. Nah, motivasi apa atau pesan apa deh buat adik-adik tingkat kalian yang bakal kalian tinggal kan? Iya. Kalian akan tinggal dan ke daerah penempatan KKN ya. Keren. KKN gitu. Jadi udah nggak di asrama tuh, tapi kalian udah punya skill bertahan hidup ya kan? Ya kan? Mau ditaruh di mana? Udah siap gitu. Siap ditempatkan di mana saja. Bukan cuma tentara ya yang kayak gitu ya. Ternyata anak asrama, STTIK, mau teologi, mau pak, siap ditempatkan di mana aja. Nah, jadi kira-kira pesan motivasi apa yang mau kalian sampaikan ke adik-adik? Coba Vira deh. Vira siapa? Ros. Oke. Ya, pesan untuk adik-adik yang di asrama dan yang tinggal di asrama mau itu 1 tahun lagi, mau 2 tahun lagi, pesan aku sama adik-adik tetap semangat walaupun prosesnya memang masih jauh, masih lama ataupun masih kira-kira ada pun yang masih ngeluh-ngeluh, masih ada yang mau ingin pulang. Pasti adik-adik juga pasti ada yang mau pulang. Aduh, aku nggak mau lanjutkan ini deh, aku nggak mau lanjutkan perkuliahan ini atau proses ini. Ya jangan mengeluh, jangan putus asa juga. Ini namanya juga sebuah proses. Ya, jalan saja. Coba lihat adik kakak sekarang udah tingkat 3, bahkan sudah mau KKN ya. Udah mau KKN. Sombongnya tambah naik nggak? Sombongnya ya. Tadinya di sini. Di sini sekarang udah di sini ya. Udah KKN ya. KKN ya, namanya juga proses kan, tidak ada proses yang mudah seperti kita nggak segampang itu. Jadi buat adik-adik tetap semangat, jangan biarkan diri adik-adik itu mengeluh terus, tetap semangat. Ingat gitu. iya dulu ngeluh dan jangan sampai ada yang bilang pulang. Dulu saya pernah bilang mau pulang, tetapi karena saya tahu ini proses buat diriku sendiri, saya jalanin. Tapi ini nyatanya sekarang bisa sampai tingkat 3 semester 6. Oke, yang pesan terakhir nih, pesan untuk yang mungkin mau kuliah di Jakarta tapi takut tinggal di asrama. Tuh, coba siapa? Kakak Vira deh. Iya. Oke. Pesan buat yang mau tinggal di asrama ya, di STTIK. Mau kuliah. Mau kuliah di STTIK lebih khususnya ya, karena kita di STTIK. Pesannya pertama jangan takut ya. Jangan menyerah sebelum berjuang ya kan. Terus apapun yang udah kalian tetapkan atau udah bilangnya ya, mantap hatinya ya, udah mantap menetapkan gitu hati untuk kesini. Terus ada godaan-godaan nggak usah lah atau dan lain sebagainya, itu jangan terpengaruh kalau kalian sudah memantapkan hati untuk datang kuliah di sini, tepatnya di STTIK, jangan pernah ragu gitu. Minta pertolongan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Dan kalau pesan yang selalu aku dapat di STTIK ini sih, jangan protes, tapi ikuti proses gitu. Jangan protes terhadap proses itu, ya kan? Protes tanpa Protes tanpa protes gitu lah. Gitu. Pokoknya kalau yang kakak tingkat bilang ya itu nikmati proses tanpa protes. Iya, di proses tanpa protes. Nikmati proses Tanpa protes. Oke, jalani dengan sukacita gitu ya. Intinya datang aja dulu. Intinya datang aja dulu. Kedepannya kan ya kita nggak tahu ya, tapi kalau kita bisa nih, kita berempat bisa dan teman-teman kita bisa, pasti kalian juga bisa. Iya, benar. Ada yang mau ditambah, Kak Dona, Kak Erni? udah sih. Udah sih. Sudah.
Kalau di kelas aku tuh kelas komunikasi kan mungkin kalau kalian ingat selalu aku bilang no baper-baper ya. Gitu ya. Iya. No baper-baper. Penting nggak no baper-baper? Penting. Penting. Karena itu kayak kalau baper tuh jadi mempengaruhi itu nggak sih, suasana hati, mood. Iya, Kalau jadi baperan jadi segala berubah-berubah. sesuatu, apa aja dibaperin kayak jadinya nggak. Jadi yang awalnya orang cuma bercanda karena baper ya udah Jadi dianggap sesuatu semuanya. gitu. Iya. Padahal kayak bisa ditegur untuk kebaikan, tapi karena kita baper, jadinya itu sia-sia, teguran itu jadinya sia-sia. Padahal sebenarnya untuk kebaikan kita kan. Jadi ya karena kita baper, mikir langsung negatif, overthinking, ya. Jadi yang penting juga pikiran yang positif, Iya. hati yang sukacita. Iya. Jauh lebih penting adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu juga akan menentukan bagaimana kita mendekatkan diri juga dengan teman-teman seasrama gitu ya. Jadi sebenarnya pengalamannya banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin 3 tahun pengalaman luar biasa. Kayaknya 3 tahun 3 album. iya. Luar biasa Kayak nggak 3 cukup tahun ya. sebenarnya sejam 2 jam untuk cerita pengalaman yang luar biasa di asrama, di kampus. Jadi kalau mau tahu lebih dalam gabung. Datang Gabung. tahu prosesnya seperti apa? Gabung. Gabung sama kita. Karena kita belum ngomongin pelayanan di daerah-daerah, Iya, itu luar biasa. pelayanan di Studi pedalaman, Studi banding. Ya. Lagi berpulang. Iya. Dari Lombong, ini Lombong dikit lagi ya. Studi Dari visit Malaysia. ke luar ya. negeri Iya, ya, jadi ya kan? nambah lagi sombong. Nambah lagi. Nggak boleh sombong. Rendah hati. Pelayanan ke berbagai gereja. Iya. Gereja karena kan kita interdenominasi Iya. ya. Iya. Jadi ada yang dari gereja mana tetap kita bisa masuk, gabung, beribadah bersama tanpa melihat dominasi gitu ya. Di situ pengalaman yang bisa memberikan kalian penguatan kali ya ketika kalian nanti akan KKN dan semoga lulus tahun depan. Amin. Sudah. Skripsinya juga jangan lupa didoain. Oh iya. Oh iya, minta doa ya, minta doa supaya Iya, lagi. KKN lancar, lagi. skripsi lancar. Iya. Oke, makasih banget untuk Kak Fira, Kak Erni, Kak Dona, Kasih. Kak Ros. Ya. Terus. Terima kasih. Yang paling sombong pakaiin baju Pak Menteri. Oh iya jelas dong. Bisa bikinin kopi. Iya, Bikinin betul. kopi. Iya, aku cuma naruh bunga doang. Ternyata seasik itu sebenarnya tinggal di asrama. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu mikir aneh-aneh gitu ya. Kalau kita mau berproses, ya Ya, jalani, ikutin. gitu Jalani ya. aja Tanpa prosesnya. protes, Yes. tanpa protes. Waktunya cuma singkat, cuma 3 tahun setengah. Singkat ya itu ya, Singkat banget. nggak berasa. Nggak Nggak berasa, ya? kita udah tingkat 3 ternyata. Iya benar. Yang benar waktu sih. kita kayak baru lihat kakak-kakak tingkat yang bikin skripsi, KKN, ternyata itu udah kita sekarang. Iya. Belum dikit ya. Dan sebentar lagi juga ada di tingkat akan menjalani itu ya. Karena yang lain kuliah 4 tahun, di sini cuma 3 tahun setengah. Betul? Betul. Iya. Jadi Karena hitung KKN, Iya. KKN dan skripsi itu ya. iya udah 3 tahun setengah. Jadi gereja mana, sekolah mana lah yang menolak kalian paket lengkap begini, ya kan? Iya betul. Iya dong, iya Iya kan? banget sih. Benar. Kerja buat Tuhan selalu manis sih. Amin. Jadi terima kasih sekali lagi buat kesediaannya. Mungkin nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi kalau pulang dari KKN. Wow. Iya kan? Bisa. Iya, KKN bisa, berapa bisa. bulan? 6 bulan. 6 bulan ya? Ya. 6 bulan. Kalau Kak Fira kemana? Belum tahu. Oh jadi belum ada. Iya. Masih rahasia. Oh masih rahasia. Di mana Oh ditempatkan? iya, siap ditempatkan di mana Iya, saja. saja kan. Luar biasa ya. Jadi aku yang Proses yang luar biasa. deg-degan nggak? Deg-degan Deg-degan lah. Iya. Saya ditaruh di mana ya? Kayak menunggu itu. Kayak gimana ya? Tapi udah siap mau di mana aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Sukses buat skripsinya, sukses buat tempat KKN-nya. Semoga kehadiran kalian akan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Amin. Thank you. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton dan dengerin percakapan
ngobrol-ngobrol kita tentang asrama. Jadi kalau ada yang penasaran asrama tuh kayak apa gitu ya, masak bareng tuh kayak apa, ya kan? Asik itu. Berkegiatan itu seperti apa, kerja bareng KG seperti apa. Ayo gitu ya, tetap semangat buat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol santai dan terbuka di podcast STT IKAT, program Sikit. STT IKAT, Salam Sikit. STT IKAT, Salam Sikit. STT IKAT, Salam Sikit. Bye. Bye.